Kembali bongkar rahasia ke publik, Rizal Ramli versus Yusuf Kala, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Siapa kiranya yang tidak tahu sosok Rizal Ramli atau RR yang menjuluki dirinya si Kepret atau Raja Wali Ngepret? Mungkin sebagian rakyat Indonesia tahu sosok yang satu ini. Sudah cukup lama sebetulnya tak disorot media, tapi akhir-akhir ini muncul lagi. Menyerang banyak pihak dari soal dana haji, serang Ganjar Pranowo yang dikatakan pencitraan, Sri Mulyani SPG IMF, bahkan sampai menuntut Presiden Jokowi mundur, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik di tengah usaha atas eksistensinya tersebut. Rizal Ramli terpancing pada sebuah kemelut yang awalnya ditanyakan oleh netizen. Kisru RR dan JK yang dulu sempat panas kini kembali terulang. Bagaimana jalan ceritanya? Berikut ini kisah lama yang disulut lagi. Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, membongkar rahasia mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli. Dalam video yang diunggah Karni Ilyas Club pada 6 November 2020 tersebut, JK mengatakan jika Rizal Ramli sebagai orang yang banyak bicara dan tidak bisa menjadi pemimpin. Tidak hanya itu, juga menyebut jika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Rizal Ramli pernah gagal menjadi Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Hal tersebut sekaligus menjawab pernyataan Rizal Ramli bahwa ada pihak yang menghalang-halangi dirinya untuk menjadi menteri. Namun, JK menyatakan bahwa dirinya lah yang melarang Rizal Ramli menjadi menteri karena tidak pernah diperhitungkan oleh SBY. Menurut JK, saat itu Rizal Ramli ditawari menjadi Menteri Perindustrian, namun ia menolak. Namun juga menyatakan bahwa dirinya lah yang melarang Rizal Ramli menjadi menteri karena tidak pernah diperhitungkan oleh SBY. Menurut JK, saat itu Rizal Ramli ditawari menjadi Menteri Perindustrian namun ia menolak. Wah, Anda ini teman tapi tidak adil. Saya kan maunya Menteri Keuangan atau BUMN. Katanya seperti dilansir dari Terkini pada 14 Juni 2021. Lanjutnya, ia juga membeberkan mengapa Rizal Ramli tidak bisa diangkat menjadi Menteri Keuangan. Menurutnya, saat mendengar kabar Rizal Ramli akan menjadi Menke, ada 11 pejabat dari Kementerian Keuangan yang mendatanginya dan mengancam akan mundur. Kata JK, para pejabat mengaku jika Rizal Ramli tidak mengerti persoalan dan suka marah-marah hingga menyebut orang dengan nama binatang. Jadi Rizal ini mungkin pintar tapi tidak bisa pimpin orang, ungkapnya. Selain itu, ia juga menyinggung soal Rizal Ramli yang sempat diangkat sebagai Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia di pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama. Nah, waktu zamannya Jokowi tidak pernah diperhitungkan juga. Hanya karena kasihan Pak Luhut yang datangi terus, ia akhirnya jadi Menko, itu pun hanya 10 bulan, ujarnya. Menurutnya, jabatan singkat tersebut karena para menteri tidak mau menghampiri rapat jika ada Rizal Ramli. Apa yang disampaikan JK kiranya sangat menohok sekali. Nah, tak mau kalah Rizal Ramli saat ditanya netizen soal kebenaran di atas, akhirnya angkat bicara dan balik menyerang Yusuf Kala. Rizal Ramli mengungkapkan perihal Yusuf Kala. Menurutnya, pernah dipecat sebagai kepala bulog di era Presiden Gus Dur akibat masalah impor beras. Tidak hanya itu, Rizal Ramli juga mengklaim bahwa saat ia menggantikan Yusuf Kala sebagai kepala bulog, ia berhasil menaikkan untung sebesar 5 triliun rupiah. Yang dipecat Gus Dur itu Yusuf Kala karena main impor beras, katanya melalui akun Twitter Ramli Rizal dikutip dari terkini.id. Jabatan JK sebagai kepala bulog digantikan RR, yang setahun naikin untung bulog 5 triliun rupiah, sambung Rizal Ramli. Selain itu, Rizal Ramli juga mengatakan bahwa ia dipecat Presiden Joko Widodo atas bujukan Yusuf Kala. Seperti diketahui, Rizal Ramli pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada Agustus 2015 hingga Juli 2016. RR dipecat Jokowi atas bujukan JK, yang bisnis peng-pengnya diganggu RR terutama objeknya di PLN. Juga taipan reklamasi, gitu aja repot, ungkapnya. Rizal Ramli mengatakan itu sebagai respon terhadap sebuah cuitan terkait pernyataan Yusuf Kala mengenai dirinya. Embong percaya omongan JK tentang Rizal Ramli tapi nggak percaya omongan JK tentang Jokowi. Padahal diomongin kejadian, fakta dan nyata, ungkapnya. Saling serang dan membongkar rahasia saat sudah tidak lagi menjabat, kita seperti melihat dua orang tua yang sedang mencari perhatian. Dua mantan yang sudah tak duduk dalam pemerintahan. Bukannya menjadi contoh bagi rakyat, malah saling bongkar rahasia saat duduk di kursi mereka. Tapi memang harus kita akui netizen-netizen Indonesia itu paling jago soal julid dan kemudian menjadi viral di sosial media. Kita bakal melihat kisah selanjutnya antara si kumbis versus si kepret.
dua mantan pejabat yang sedang usaha cari perhatian. Demikian, salam. Senjata makan tuan, Rizik Syihab megap-megap dikuliti jaksa. Ditulis oleh Anto Cahaya di SeaWorld.com. Bagaimana rasanya ketika Anda hanya bisa duduk diam di kursi persakitan, mendengar tanpa bisa menyanggah atau menghentikan karena dibatasi aturan, atas sebuah perkataan atau kalimat seseorang yang ditujukan ke kita dengan nada yang tajam, beraroma dendam, mempermalukan di hadapan banyak orang dengan nada mengiris sadis. Dan yang lebih menyakitkan, kata atau kalimat yang terlontar sebetulnya adalah kalimat milik kita sendiri yang sebelumnya dengan membabi buta kita semburkan kepada pihak lain. Tapi oleh yang bersangkutan dipungut, disimpan lalu digunakan senjata, dikembalikan kepada kita tanpa kenal ampun hingga megap-megap dibuatnya. Senjata makan tuan, mungkin itu kalimat yang pantas kita sematkan atas apa yang terjadi pada Rizik Syihab, pentolan FPI yang sejak zaman bahula konsisten bikin gaduh di Republik ini. Jaksa dengan sangat elegan dan meyakinkan mengkuliti Rizik Syihab. Seperti yang dilansir oleh berbagai media, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan kasus hasil tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor atas terdakwa Muhammad Rizik bersama menantunya Hanif Alatas dan Dirut Rumah Sakit Umi Andi Tatat. Sidang yang digelar pada Senin 14 Juni 2021 hari ini beragendakan pembacaan replik atau tanggapan jaksa penuntut umum atas pledoi para terdakwa. Dalam replikanya, jaksa menyoroti perkataan Rizik Syihab yang dinilai kasar dan tidak sesuai norma yang disampaikannya dalam pledoi. Jaksa menilai perkataan tersebut tidak patut atau tidak layak disampaikan siapapun dalam persidangan. Tidak perlu mengajukan pembelaan dengan perkataan yang melanggar norma bangsa, dengan kata-kata yang tidak sehat, yang mengedepankan emosional apalagi menghujat, kata jaksa dalam ruang sidang. Perkataan Rizik yang menjadi fokus jaksa adalah saat mantan dedengkot FPI itu menuding jaksa berotak penghasut, tak ada rasa malu, culas atau curang hingga licik. Rizik Syihab juga menyebut jaksa menjijikan, dirasuki iblis, dan meresahkan. Tak ada rasa malu, menjijikan, culas, licik sebagaimana 40, 42, 43, 46, 108, 112. Sudah biasa berbohong manuver jahat, ngotot, keras kepala, iblis mana yang merasuki, sangat jahat dan meresahkan, sebagaimana pledoi tanpa filter, beber jaksa. Pernyataan Rizik yang juga disorot oleh jaksa adalah saat terdakwa menyebut jaksa hanya dijadikan alat oligarki. Jaksa dalam repliknya mengatakan, hal tersebut tidak sepantasnya diungkapkan siapapun dalam muka persidangan. Kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya berakhlakul karimah. Tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas, papar jaksa. Atas dasar itu, jaksa menyatakan status Rizik Syihab yang juga merupakan tokoh masyarakat serta dinobatkan sebagai imam besar hanyalah isapan jempol. Ternyata yang didengung-dengungkan sebagaimana imam besar hanya isapan jempol belaka, kata jaksa. Jaksa nyaris mengembalikan semua apa yang telah dilontarkan Rizik Syihab sebelumnya, mengaduk-aduk perasaan Rizik Syihab tanpa kenal ampun lagi, mengatakan julukan imam besar hanya isapan jempol semata. Nota pembelaan Rizik Syihab atau pledoinya memang acap menyerang banyak pihak, seolah digunakan yang bersangkutan untuk membangun narasi kepada pengikutnya. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang kalau dirinya masih ada, kuat, dan menyengat. Tapi sebetulnya secara psikologis, Rizik Syihab sedang depresi berat. Rizik Syihab masuk perangkap, nota pembelaan yang seharusnya digunakan sebaiknya untuk membangun citra dengan bahasa dan tata kalimat yang sopan dan dapat meringankan hukuman, justru yang keluar sebaliknya sangat kasar, ngawur asal sembur. Jaksa yang tentu sudah sangat berpengalaman di bidangnya dan sudah terbiasa menghadapi para terdakwa yang duduk di kursi pesakitan, sangat mudah mematahkan argumentasi Rizik Syihab. Terlebih yang disampaikan Rizik Syihab, isinya sebagian besar menyerang pihak lain. Tentu ini semakin mempermudah pekerjaan jaksa dan kemudian mengembalikannya dengan sangat elegan. Kini, Rizik yang konon dijuluki singa dari timur itu hanya bisa terpekur merenungi nasibnya yang jauh dari kata mujur. Julukan singa dari timur dan juga nama sebagai imam besar tak dapat membantunya. Justru, julukan-julukan yang disandangnya membebani jalan hidupnya. Berjalan terseok-seok butuh belas kasihan. Masyarakat semakin dibukakan saja watak asli dia yang sesungguhnya dibalik jubah dan serbannya yang mencintai menyapu lantai. Demikian, salam.